Halo, kenalin nama aku Berliana Kurnia Dewi dengan NIM akhir 100. Halo, kenalin aku Almas Rifda Zatadin dengan NIM akhir 025. Halo, kenalin aku Dea Suci Ramadhani dengan NIM akhir 128. Apa itu Wilcoxon Signet Rank? Yuk kita bahas. Wilcoxon Signet Rank adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi yang saling berpasangan. Misalnya data sebelum dan sesudah perlakuan. Tes ini digunakan ketika asumsi distribusi normal pada data tidak terpenuhi dan dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Lalu, apa aja sih syarat-syarat penggunaan Wilcoxon Signet Rank? Yuk simak videonya. Yang pertama, data harus berupa pasangan atau misalnya nilai sebelum dan sesudah. Kedua, data berskala ordinal atau interval kecil. Yang ketiga, uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji Piret Sample T-Test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji Wilcoxon Signet Rank sering dipilih dalam penelitian karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan menggunakan uji statistik Wilcoxon Signet Rank adalah 1. Tidak memerlukan distribusi normal atau non-parametrik, cocok digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal atau ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi, berbeda dengan uji T berpasangan yang membutuhkan data terdistribusi normal. 2. Dapat digunakan untuk data berpasangan atau berulang, ideal untuk membandingkan dua kondisi dari sampel yang sama, seperti sebelum dan sesudah perlakuan atau intervensi. 3. Sensitif terhadap perubahan posisi dan arah. Wilcoxon mempertimbangkan arah, positif atau negatif, dan besar perubahan dengan memberi peringkat, sehingga menangkap lebih banyak informasi daripada sekedar melihat ada tidaknya perbedaan. 4. Cocok untuk skala ordinal atau interval non-normal. Dapat digunakan untuk data dengan skala ordinal atau interval, bahkan ketika distribusi data tidak diketahui. 5. Lebih kuat dari Sigentest. Dibandingkan dengan Sigentest yang hanya melihat arah perubahan plus atau minus, Wilcoxon juga mempertimbangkan besarnya perubahan sehingga memiliki daya statistik yang lebih tinggi. Sekarang kita bahas kekurangan dari uji statistik Wilcoxon Signet Rank. Yang pertama, kurang powerful dibanding uji parametrik seperti Piret T-Test. Jika data sebenarnya berdistribusi normal, uji Wilcoxon cenderung kurang sensitif dan bisa gagal mendeteksi perbedaan yang nyata. Yang kedua, tidak bisa digunakan jika ada banyak data yang sama. Jika terlalu banyak nilai selisih yang sama, hasil uji bisa jadi tidak valid atau kurang akurat. Yang ketiga, tidak cocok untuk data dengan skala nominal atau kategorikal. Uji ini hanya cocok untuk data yang berskala ordinal atau interval atau rasio dan bisa diurutkan. Yang keempat, tidak mengukur besar efek atau efek size secara langsung. Hasilnya hanya menunjukkan apakah ada perbedaan, bukan seberapa besar perbedaan itu. Yang kelima, membutuhkan data berpasangan dan simetris. Uji ini mengasumsikan bahwa distribusi dari perbedaan antara pasangan data bersifat simetris, meskipun tidak perlu normal. Kalau distribusinya sangat tidak simetris, hasilnya bisa bias. Mari kita lihat studi kasusnya. Sebuah universitas ingin mengetahui apakah program bootcamp yang mereka berikan selama 4 minggu meningkatkan coding mahasiswa. Karena data pretest dan posttest berasal dari orang yang sama dan distribusinya tidak normal, maka digunakan uji Wilcoxon Signet Rank. Di sini ada hipotesa membandingkan skor pretest dan posttest mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti bootcamp. H0, tidak terdapat perbedaan skor pretest dan posttest mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti bootcamp. H1, terdapat perbedaan skor pretest dan posttest mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti bootcamp. Langkah pertama, kita menjumlahkan semua skor pretestnya. Selanjutnya, kita menjumlahkan skor posttestnya. Setelah itu, kita mencari selisih nilai posttest dan nilai pretest.
Setelah nilai selisih kita dapatkan, kita copy, lalu taruh ke luar tabel. Setelah itu, kita absolutkan nilainya. Kita absolutkan agar tidak terdapat nilai yang minus. Setelah itu, kita akan mengurutkan nilai yang telah kita absolutkan, urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah diurutkan, kita akan membuat ranking asli. Buat ranking asli, urut sesuai dengan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, kita akan membuat rank jadi. Kita membutuhkan rank asli dan nilai selisih. Jika nilai selisihnya berbeda, maka rank jadi sama dengan rank aslinya. Namun, jika nilai selisihnya sama, maka cara menghitungnya adalah dengan menambahkan rank asli dari nilai selisih yang sama, lalu dibagi banyak nilai selisih yang sama. Setelah rank jadi didapatkan, kita akan menulis ranknya di bagian tabel ranking, yaitu 17 dengan 6, min 2 dengan 2, 22 dengan 10, 19 dengan 7,5, 16 dengan 5, min 3 dengan 3, 19 dengan 7,5, 10 dengan 4, 20 dengan 9, dan min 1 dengan 1. Selanjutnya, jika selisih bernilai positif, maka akan ditulis di tanda plus, dan jika selisih bernilai negatif, akan ditulis di tanda min. Lalu, masing-masing dari tanda plus dan tanda min kita jumlahkan. Kemudian, untuk menentukan W hitung, kita lihat dari hasil dari tanda plus dan tanda min yang nilainya lebih kecil. Untuk menentukan nilai W tabel, kita lihat dari tabel berikut. Karena sampel mahasiswanya ada 10, maka kita lihat N-nya sama dengan 10. Kemudian menggunakan alfa 0,05. Jadi nilai W tabelnya adalah 8. Jadi kesimpulannya adalah karena di sini W hitungnya lebih kecil dari W tabel, maka H0 ditolak. Atau bisa juga menggunakan SPSS, yaitu caranya pada skor pretest dan skor posttest kita copy, lalu kita buka SPSR bagian data view yang paling atas, kita tempel data yang telah kita copy tadi, beralih ke variable view, pada bagian atas kita ganti dengan pre, sedangkan pada bagian bawah kita ganti dengan post. Lalu pada desimal kita ubah menjadi 0 dan yang bawah juga 0. Pada bagian label kita isi pretest pada bagian atas dan posttest pada bagian bawah. Kembali ke data view, lalu klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legasi dialog, dan yang terakhir toollet sample. Maka akan muncul data sebagai berikut. Klik pretest pada bagian kanan, lalu klik posttest pada bagian kanan, dan yang terakhir klik OK. Lalu muncullah data sebagai berikut. Pada olah data kali ini muncul hasil asimsik 0,28. Karena lebih dari 0,05, maka hasil H0 adalah ditolak. Jadi, dapat diambil kesimpulan yaitu Wilkinson-Shakespeare rank adalah tes uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan atau data berulang dari suatu kelompok dengan tujuan mengetahui apakah perbedaan median yang signifikan antara kedua kondisi. Uji ini menjadi alternatif dari uji variety test ketika data tidak berdistribusi normal. Metode ini bekerja dengan menghitung selisih pasangan data, memberi peringkat pada nilai absolut selisih tersebut, lalu menjumlahkan ranking berdasarkan tanda positif dan negatif.
Hasil uji kemudian dibandingkan dengan nilai kritis atau dikonvensi menjadi nilai P atau p-value untuk menentukan signifikasi. Wilson Signet Rank berguna terutama dalam penelitian yang melibatkan data ordinal, interval, atau rasio yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal.